sekalian, kali ini saya akan mengerjakan proyek PKN wawancara untuk SAS 2023-2024. Oke, sekarang kita akan mewawancarai Pak Heri. Nah, saya mau nanya nih, suku Bapak apa sih? Suku Jawa. Makanan khasnya? Makanan khas gudeg. Tari tradisional? Tari tradisional ada gambyong, ada serimpi. Ya. Rumah adatnya? Rumah adatnya joglo. Pakaian? Pakaian kebaya. Alat musik tradisionalnya? Alat musik tradisional gamelan. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku? Upacara adat bermacam-macam di suku Jawa, ya, karena memang suku Jawa adalah suku yang basicnya kan dari kerajaan. Jadi kami percaya kepada animisme, dinamisme, kekuatan roh di alam semesta. Kelahiran? Untuk kelahiran itu yang saya tahu itu ada upacara 7 bulanan, lalu ada upacara sepasaran, ada upacara kedak siti, ada upacara potong rambut, macam-macam. Kalau kematiannya? Kalau kematian itu yang saya tahu adalah ada upacara 3 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Perkawinannya gimana nih? Untuk perkawinan, untuk adat Jawa itu agak rumit ya, karena memang harus menghitung tanggal lahir weton dari pasangan laki-laki dan perempuan. Nah, nanti dalam prosesnya ada proses lamaran, ada proses tunangan, lalu ada proses midodari semalam sebelum akad nikah, lalu pernikahan itu sendiri. Terima kasih. Sekarang kita akan mewawancarai Antora. Dia berpergian saat lalu secara menemukan uang senilai 100.000 pada saat kondisi mengalami kesulitan uang untuk memberi makan. Tetapi tidak memiliki uang, apa yang dilakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah mengambil uang dengan dirimu sendiri atau memakan pikiran? Pertama-tama yang saya lakukan adalah saya akan mengambil uang tersebut lalu menunggu di tempat kejadian selama 5 menit. Jika tidak ada orang yang mengambil uang tersebut atau mencarinya, maka akan saya belikan makanan. Karena jika saya mengalami kesulitan untuk membeli makanan, saya juga akan merasa itu. Lalu sesudah saya membelikan makanan, saya juga akan membagikan kepada orang yang membutuhkan makanan juga. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab melibatkan banyak orang selama beberapa minggu terakhir. Kamu melihat ketegangan dan konflik antara beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja dengan anggota lain. Bagaimana melibatkan Yang saya lakukan sebagai manajer adalah memecat anggota tim yang terlibat dalam konflik dan mencari pengganti. Sekarang kita akan mewawancarai apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bapak sesuai dengan profesi. Saat ini profesi Bapak ini sebagai guru bidang studi IPS dan tata buku kelas 7 dan 8. Bagaimana cara agar tetap semangat dalam mengerjakan profesi? Oke, yang pertama bagaimana cara agar tetap semangat kita menjalankan profesi, apalagi Bapak sebagai guru. Yang pertama adalah karena Bapak sebagai guru adalah poin yang pertama, Bapak ini bekerja untuk siapa, untuk apa. Kalau misalkan kalau Bapak ini sangat sayang kepada kedua orang tua Bapak, jadi Bapak bekerja untuk kedua orang tua Bapak seperti itu. Jadi kamu harus tanamkan di dalam diri kamu terlebih dahulu kamu bekerja ini untuk siapa. Lalu yang pertama, pasti keinginan kamu nanti misalkan di SMP atau di SMA, pada saat kamu sudah bekerja mungkin pasti ada sesuatu hal. Kalau mungkin kalian barang yang ingin kamu beli, otomatis kamu akan bekerja keras untuk bekerja. Jadi selama kamu bekerja maka bawaanmu akan happy karena kamu mengingat-ingat, oh iya nanti barang yang akan beli
seperti ini, jadi aku harus bekerja dengan giat kayak gitu. Kalau yang Bapak sebagai guru itu bagaimana cara Bapak semangat dalam melakukan pekerjaan Bapak, yaitu Bapak sangat senang bertemu dengan anak kayak gitu. Jadi pada saat mereka di sekolah happy, lalu bawaan Bapak sebagai guru juga happy kayak gitu sih. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, gagal dalam melakukan percobaan atau mungkin dalam melakukan sesuatu itulah hal yang wajar ya. Cuman kalau tidak menjadi wajar adalah ketika kita sudah gagal sekali lalu kita putus asa. Jadi otomatis kalau kita sedang melakukan sesuatu dan kita gagal, otomatis kita jangan sampai stuck di situ dan diam di situ saja. Kita harus mencoba inovasi baru sampai cita-cita yang kita inginkan tercapai. Seperti itu. Sekarang berikan pesan. Pesan gini ya, kalau dari Bapak adalah bekerja sesuai kemampuan kamu, lalu bekerja untuk apa yang kamu inginkan. Malam, aku pengen nanya nih tentang norma hukum. Yang pertama, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Bila di negara ini hukum tidak dipatuhi, maka akan terjadi kekacauan. Sudah. Oke. Yang kedua, bagaimana tanggapan Mama dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum di Indonesia secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, hanya perlu ditingkatkan saja dari beberapa hal dan beberapa kasus. Jadi pelaksanaan hukumnya harus yang adil. Yang ketiga, bagaimana tanggapan Mama terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? 4. Apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Sebenarnya di dunia pendidikan itu untuk menangani anak zaman sekarang sama zaman dahulu berbeda. Kalau zaman dulu dipukul nggak apa-apa, kalau sekarang dipukul gurunya yang akan kena hukum. Maka penanganannya yang harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi tidak boleh ada main fisik untuk membantu anak itu menjadi baik. Itu hukum harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bagaimana harus berlaku adil. Sudah. Terima kasih. Aku pengen nanya nih tentang norma agama. Nah, Uti menganut kepercayaan apa? Uti pengikut Kristus, jadi Uti beragama Kristen. Tempat ibadah Uti? Uti beribadah di gereja GBI, artinya Gereja Bethel Indonesia. Kalau nama kitab suci itu apa? Kita memakai Alkitab yang berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang menjadi pegangan kita. Biasanya orang Kristen itu hari besar keagamannya apa? Oh, hari besar keagamannya ya hari Natal, itu pada bulan Desember. Kemudian hari Paskah, itu Jumat Agung dan hari Paskah, itu ya kebangkitan dan dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Terus kemudian ya sudah tahun baru tadi. Yang kelima, bagaimana sih menurut Uti mengenai toleransi? Toleransi beragama menurut Uti kalau kita orang Kristen itu baik-baik saja, karena kita kan mengamalkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesama kita. Jadi toleransi beragama Kristen itu baik-baik saja, walaupun banyak tentangan dari orang-orang yang di luar agama Kristen atau Katolik. Yang keenam, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Kalau kesalahan itu dilakukan secara sengaja, ya kita ngajak menegur dengan kasih. Kalau kita menegurnya kasar, atau itu biasanya kan orang suka marah gitu ya.
Tapi kalau kita menegurnya dengan kasih, pasti mereka akan menerima. Jadi kita akan menunjukkan yang benar tuh begini loh gitu. Jadi kita nggak menghakimi dia gitu lah, tapi kita justru memberikan pengarahan. Atau kita kalau dia kesalahannya terhadap kita, ya kita harus memberikan pengampunan kepada dia gitu, dan kita menunjukkan ya seharusnya kalian lakukan yang seperti ini, jangan seperti kalian lakukan gitu. Jadi kita menunjukkan mana yang benar gitu. Yang terakhir nih, berikan pesan apa saja yang disampaikan tentang agama. Tentang agama, kalau sebagai orang Kristen tuh nggak cuma Kristen Protestan ya, Kristen itu ya Katolik itu juga Kristen. Artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Makanya kenapa disebut Kristen, karena kita pengikut Kristus, baik itu Katolik ataupun yang dikatakan Kristen. Jadi kita nggak terpisah, karena kita semua percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan bagi orang Kristen itu dikatakan kita harus memiliki kasih. Kasih itu gimana ya? Berat sih, itu gampang dibicarakan, tapi untuk melakukannya memang agak sulit. Jadi Putri rasa kalau kita menjadi pengikut Kristen, itu yang perlu disampaikan yaitu kita tuh menjadi orang yang rendah hati. Seperti apa ya Tuhan Yesus katakan, bahwa aku adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita harus mengikuti sebagaimana Tuhan Yesus lakukan gitu, karena kita pengikut Kristus kan, jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Ya sebisa-bisa kita, mungkin bagi orang-orang yang sudah lama itu Tuhan, mungkin ya itu tetap hal yang harus dilakukan, bukan untuk anak-anak yang baru besar, baru remaja atau apa, itu harus belajar untuk hidup seperti layaknya yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Artinya ketaatan kita kepada Tuhan itu melalui apa? Melalui apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan ya. Nah gitu ya. Jadi kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan gitu. Oke ya. Oke. Itu aja. Nah, aku pengen nanya tentang proyek wawancara norma kesopanan. Ya, silakan. Nah, bagaimana jika ayah berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua dari ayah? Akan memberikan hormat, memberikan salam. Iya, sudah. Sudah. Yang kedua, perilaku apa saja yang harus ayah lakukan jika ada seorang yang tidak berperilaku sopan dengan ayah? Bagaimana cara ayah menyikapinya? Ketika ada orang berkunjung ke rumah seorang, ya tentunya akan permisi, mengucap salam, dan mengutarakan maksud apa ayah ke situ, akan berkunjung tentang apa, mengunjungi dengan keperluan apa. Oke, yang kelima, bagaimana cara ayah menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumah? Ya tentunya bersikap ramah, menanyakan ada perihal apa, kalau belum kenal, kalau sudah kenal ya dipersilakan untuk masuk, kemudian ngobrol itu dengan sopan tentunya. Apalagi Iya. udah. Oke, makasih. Yang Nathan, aku boleh minta waktunya sebentar nggak buat wawancara? Bener nih, boleh. Aku pengen nanya-nanya nih tentang norma kesusilaan. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000, pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat menemukan uang tersebut, apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Akan kejujuran saya jika saya mengambil uang tersebut dan memberi makan untuk diri sendiri,
Otomatis saya tidak jujur dengan diri sendiri, ditambah makanan yang saya beli bukan hasil dari kita, tetapi dari hasil mencuri. Oke. Kedua, kamu tuh adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan Harus sikap saya di situ dengan mengetahui apa konflik yang mereka perdebatkan dan memperbaiki masalah tersebut dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Kak. Nah, aku nanya-nanya tentang suku nih. Pertama-tama, suku Kak Gia apa ya? Khasnya makanan. Oke. Tari tradisional. Oke. Kalau rumah adatnya. Kalau rumah adatnya. Oke. Kalau pakaian adat. Oke. Yang terakhir nih, bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Jawa mengenai satu kelahiran? Oke. Kalau kematian. Oke. Yang ketiga perkawinan. Oke, sudah? Oke, makasih Kak. Selamat malam Kak. Aku pengen nanya-nanya nih tentang antar golongan. Nah, yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kakak sesuai dengan profesi? Ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Oke. Yang ketiga, jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, ya. Yang keempat, berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan. Oke, makasih Kak. Halo, perkenalkan saya
saya Missy Bagas Sardi dari kelas CS 15. Saya akan mengerjakan uji IPS XPKN untuk SAS tahun 2023 dan 2024. Perkenalkan, saya Missy dari kelas CS 15. Saya akan membahas norma kesopanan. Perkenalkan, nama saya Genoveva Nindya Tandriana. Saya lahir di Tangerang tanggal 12 November 2008. Umur saya 15 tahun. Nah, aku tanya nih kakak, bagaimana sih jika kakak nih berkunjung atau berjumpa dengan seorang yang usia lebih tua dari kakak, apa sih harus dilakukan gitu? Kalau misalkan saya berjumpa sama orang yang lebih tua dari saya, jika saya berjumpa dengan orang yang lebih tua dari saya akan menghormati mereka dengan sopan dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang ingin mereka sampaikan. Saya percaya setiap orang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang berharga untuk dibagikan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, perilaku apa saja sih yang harus kamu lakukan jika ada seorang yang tidak berperilaku sopan dengan kakak? Kalau misalkan ada yang nggak sopan sama saya akan tetap berusaha untuk tenang dan menjaga sikap yang sopan. Saya akan mencoba untuk memahami situasinya dan berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara positif dan tanpa paksaan. Nah, aku lagi nih, jika kakak dihadapkan dengan situasi konflik yang tentang perbedaan budaya, apa sih yang harus kakak lakukan? Pentingnya untuk memahami perbedaan budaya. Jika saya dihadapkan pada konflik perbedaan budaya, saya akan berusaha untuk belajar dan memahami nilai-nilai serta norma budaya yang berbeda tersebut. Nah, aku juga lagi nih punya, bagaimana sih tata cara jika kakak bertamu ke rumah orang lain gitu? Kalau misalkan kita diundang gitu, kita kayak harus datang tepat waktu. Terus habis itu kalau kita datang ke rumah orang berpakaian yang sopan dan ikuti peraturan di rumah mereka serta mengucapkan terima kasih atas segala hal yang sudah mereka layani. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara kakak menerima seorang atau tamu yang datang ke rumah kakak? Kalau saya sendiri, saya biasanya menyambut dengan ramah. Action. Cara aku sendiri buat menerima tamu itu kalau misalkan ada datang ke rumah, itu aku nyambutnya dengan ramah, kemudian kayak kasih minum, tawarin minum gitu. Terus habis itu Action. jadi kalau cara saya sendiri itu saya akan menyambut tamunya dengan ramah, kemudian tawarkan kenyamanan kayak makanan dulu ataupun cemilan, dan kemudian saya ajak ngobrol supaya tamunya merasa nyaman di rumah saya. Sekian dari kami, terima kasih. Kan saya Messi dari kelas CS 15 akan membahas tentang norma kesopanan. Kenalkan, nama saya Pelita Rani Sangayu dari kelas 9K dan di sini saya sebagai narasumber. Pertama saya perkenalkan dulu tempat dan tanggal lahir saya ada 20 Juni tahun 2009 itu di Jakarta, dan usia saya sekarang 14 tahun, alamat saya di Barat Utama 3 dan profesi saya adalah pelajar. Nih, terus ini buat kakak, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kakak sesuai dengan profesi kakak nih? Oke, jadi kan aku pelajar ya profesinya. Tentu saja sebagai pelajar kita harus belajar. Nah, tapi nggak sesederhana itu. Jadi yang kita lakukan sebagai pelajar, kita tuh punya tanggung jawab sendiri, kita punya kewajiban sendiri yang diberikan. Kita harus mampu menanggung resikonya sendiri karena kita sudah mau menjadi pelajar. Kita kalau ada ulangan itu belajar harus serius karena di sekolah ini ulangan itu nilainya bisa masuk rapot dan itu menandakan nanti kita mungkin pendidikan selanjutnya mau kemana juga, dan nggak untuk nilai juga. Kalau kita sebagai pelajar yang mau belajar nanti itu bisa ada timbul dampak positif buat diri kita sendiri yang tidak hanya untuk di rapot tapi untuk sikap kita akan lebih baik gitu. Wah, keren nih. Nah, aku tanyakan itu nih, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi sih kak? Nah, biasanya kan pelajar itu masih banyak tuh ya yang malas-malas belajar. Gimana sih caranya biar kita bisa lebih semangat? Nah, yang pertama kita tuh harus tahu apa dampak positifnya buat kita. Kalau kita tahu pasti, oh kalau ini bisa terjadi ke kita, berarti harus diusahakan, harus bisa terjadi gitu dong ya. Misalnya, oh ya aku mau nilai rapot yang bagus, berarti harus bisa. Dan misalnya masih banyak tuh orang yang nggak mau nilai rapot yang bagus atau nggak peduli gitu ya. Nah itu tuh biasanya tes Action.
Nah, biasanya banyak tuh siswa atau pelajar yang masih kesusahan dalam belajar gitu, masih bingung. Nah, itu tuh kita harus bisa mengubah cara belajar kita menjadi lebih efektif untuk diri kita sendiri. Biasanya ada orang ngajarin cara belajar tuh gini. Nah, biasanya itu masih belum cocok dengan diri kita, jadi kita harus menyesuaikan diri aja yang cocok buat kita. Wow, keren banget ya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Jika menemukan kegagalan, apa sih yang harus kita lakukan nih? Tentu saja nggak boleh putus asa. Oke, kita harus pantang menyerah karena kita tahu juga tujuannya itu kita mau gitu, kita mau untuk capai. Jadi kita nggak boleh langsung nyerah aja. Ntar mau jadi apa kalau nyerah? Ya, berikan dong Kak pesan-pesan nih buat yang kalau suka malas belajar gitu. Pesan-pesan ya. Jangan malas belajar karena Oke, jadi pesan yang mau saya sampaikan itu kalian jangan dulu deh males-malesan belajar gitu, karena nanti kalian bisa tahu di akhir itu semua tuh kalian bisa ngerasain kalau worth it gitu, nggak sia-sia belajar itu, percayalah. Terima kasih, sekian dari kami. DC A15 untuk membahas norma. Perkenalkan, nama saya Agnes Safira Putri Suwarno. Saya dari kelas 9B nomor absen 2. Agama kakak apa nih? Katolik. Tempat ibadahnya pasti gereja dong. Betul sekali. 100%. Apa sih nama kitab sucinya? Kitab. Hari besar agamanya apa aja ya? Ada yang Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, sama hari Natal. Bagaimana sih menurut kakak mengenai toleransi yang ada di Indonesia ini? Menurut aku ya, toleransi itu sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat agar tentram dan damai. Toleransi itu melibatkan kemampuan untuk menghormati dan menghargai sesama agar tercipta sebuah kehidupan yang damai. Toleransi itu bukan cuma tentang keberagaman, tapi juga sikap terbuka terhadap pemikiran dan pandangan yang mungkin berbeda dari kita. Toleransi itu tidak berarti harus setuju dengan segala hal, tetapi harus melibatkan kemampuan untuk bersikap bijaksana dan menghormati hak setiap orang untuk memiliki pandangan dan keyakinan mereka sendiri. Wah, keren banget nih. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan jika seorang melakukan kesalahan nih? Kalau seorang ngelakuin kesalahan, pastinya kita harus berani untuk menegur dia. Jangan takut, jangan gengsi. Terus kita harus komunikasi juga akan permasalahan tersebut tanpa ada rasa kebencian. Terus kita juga harus memberikan kesempatan pada seseorang itu untuk berubah atas dan bertanggung jawab dengan tindakan mereka. Nah, apa sih nih pesan-pesan kakak buat agama yang di Indonesia ini? Agama di Indonesia itu sangat beragam, ada 6 agama di Indonesia. Jadi kita harus sangat menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang damai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Messi dari 7C asli 15. Saya akan membahas tentang norma hukum. Halo, perkenalkan, nama saya Niko Darang Setiaji, saya kelas 9B. Saya tinggal di Pedalaman Permai dan saya lahir di Ciledug, tepatnya pada tanggal 14 November tahun 2008. Nah, aku mau tanya nih, apa yang akan terjadi jika hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Mungkin jawaban dari saya itu bisa dapat timbul konsekuensi serius seperti ketidakstabilan sosial, ketidakadilan, dan kurangnya kepercayaan pada sistem hukum. Saat itu kericuhan yang marak terjadi disebabkan oleh suatu individu meniru aksi individu yang melakukan tindakan tidak mematuhi hukum. Ini dapat merugikan masyarakat dan juga pemerintah negara. Oh gini, jawabannya keren banget ya. Nah, terus ini nih, bagaimana tanggapan kakak dengan hukum yang ada di Indonesia nih? Tanggapan saya mengenai hukum yang ada di Indonesia sudah mencakup berbagai aspek dan berkembang seiring waktu. Beberapa perubahan positif telah terjadi, tetapi tantangan seperti penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia masih perlu diatasi. Keren. Terus ini nih, bagaimana tanggapan kakak terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan nih? Menurut saya, dari kasus tersebut bisa disimpulkan. Stop dulu, taruh tiket. Apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk
hukum anak yang melakukan kesalahan, atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Menurut saya dari kasus tersebut bisa saya simpulkan ya, bahwa guru melukai atau memberikan pelajaran kepada muridnya. Pasalnya, guru hanya memberikan pelajaran kepada muridnya berupa cubitan. Pastinya guru tidak akan menyakiti atau memberi hukuman kepada murid-muridnya kalau tidak ada sebabnya. Ketika seorang murid sudah diperingati akan kesalahannya berulang kali secara baik-baik, tetapi masih saja tidak kapok dan patuh kepada gurunya, guru bisa saja mengambil keputusan untuk memberi pelajaran ke muridnya. Walau ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah seperti ini, seperti memanggil orang tua murid untuk diberi bimbingan tentang perilaku anaknya yang sudah melewati batas. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Messi dari kelas CSD 15. Saya akan membahas tentang norma kesusilaan. Saya Jessica Khalisnurdi Putri, berumur 22 tahun. Alamat saya di Buana Gardenia, Blok G2 nomor 8. Saat ini saya berprofesi sebagai karyawan swasta. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000, pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tapi tidak memiliki uang. Apa yang kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Tentu saja saya akan mengutamakan kejujuran dan menitipkan uang tersebut ke pos kepolisian, karena mungkin orang yang menjatuhkan uang tersebut lebih membutuhkan daripada saya. Nah, aku yang kedua nih. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota lain. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lainnya. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya akan mengambil langkah diskusi terbuka, yaitu di mana semua orang boleh mengutarakan pendapat mereka masing-masing dan juga membahas dengan cara musyawarah mufakat agar demi tercapainya tujuan bersama. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Messi dari kelas CSD 15. Saya akan membahas tentang norma suku. Perkenalkan, saya Steviana, usia 44 tahun, pekerjaan karyawan. Suku Anda adalah? Betawi. Makanan khasnya? Kerak telur. Tari tradisional? Tari lenggang nyai. Kalau rumah adat? Rumah kebaya. Pakaian adatnya? Kebaya ujim sama baju santri. Kalau alat musik tradisionalnya? Tanjidor. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Betawi mengenai kelahiran? Kelahiran biasanya ada upacara akikah. Kalau kematian? Kalau kematian pada umumnya nggak ada spesifik. Kalau perkawinan? Perkawinan banyak. Ada beberapa. Ada dipiare, ada siramannya, ada ngerik atau potong centu, ada malam pacar dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rafael Davina Findari dari kelas Didici nomor absen 20 ingin membuat proyek IPS SPPKN mewawancarai untuk SAS semester akhir. Saya ingin mewawancarai Kak Sharon tentang suku. Kalau boleh tahu, sukunya Kak Sharon itu apa sih? Oke, aku berasal dari suku Manado, Minahasa, Sulawesi Utara. Kira-kira makanan khasnya? Kalau makanan khas dari suku aku itu ada namanya tinutukan atau bisa disebut juga bubur madu. Tari tradisionalnya itu ada tari maengket. Rumah adat Walewan. Pakaian adat ada namanya bolang mongondo. Kalau alat musik tradisional dari suku aku adalah musik kalin. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Sharon mengenai kelahiran? Kalau mengenai kelahiran itu ada namanya upacara Molom Talo.
Kematian? Kalau kematian itu waruga. Kalau perkawinan itu ada talkitin. Terima kasih. Saya Sarah Davina dari kelas 7C absen 20 ingin mewawancarai Casey tentang apa agama. Sebelumnya agama kamu itu apa sih? Agama aku itu Katolik. Tempat ibadahnya? Yang pastinya kalau agama Katolik itu tempat ibadahnya itu gereja. Nama kitab suci. Nama kitab suci Katolik itu Alkitab. Hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan di Katolik biasanya ada Natal dan Paskah. Bagaimana menurutmu mengenai toleransi itu seperti kita tuh tidak membeda-bedakan sesama yang berbeda agamanya. Kita seseorang melakukan kesalahan. Kita harus memaafkannya. Berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan tentang kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena kita tuh sama saja dan yang berbeda itu cuma agama dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. Oke, terima kasih. Sekarang aku mau wawancarai Miss Rumi. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Miss Rumi sesuai dengan profesi? Miss Rumi itu profesinya adalah seorang guru di SMP Katolik Sang Timur Karangtengah. Miss Rumi itu berprofesi sebagai guru mengampung atau dan guru bahasa Inggris. Pertanyaan kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi Miss Rumi? Ya, inti dari bekerja itu salah satunya itu semangat. Ya, kalau nggak ada semangat, bagaimana kita harus bekerja? Bagaimana kita bekerja seperti itu. Membangun semangat itu butuh effort. Tapi effort itu sebenarnya jangan dipikirkan. Ya, butuh semangat. Kita memulai pekerjaan itu mulai dari pagi hari sampai siang atau sore hari. Nah, di pagi hari pastinya selalu kita bersyukur pada Tuhan, ya. Kita berserah diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita melantunkan ucapan syukur, doa-doa dan nyanyian kepada Sang Pencipta bahwa Dia memiliki kita, Dia yang mengatur langkah kita, Dia yang akan mendampingi kita dalam setiap pekerjaan kita. Dan tidak lupa kita juga harus makan makanan yang bergizi, pastinya sarapan sehat dari rumah dan selalu berpikiran positif. Pertanyaan ketiga, menurut Miss Rumi, jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Menemukan kegagalan, tetap semangat dong. Ya. Apapun yang kita temui, kita tidak boleh lari dari kenyataan. Semua apa yang kita temui, baik itu kegagalan, kesuksesan, itu kita harus jalani. Ya, kita nggak boleh lari dari kenyataan pada saat apa yang kita dapat di dunia ini tidak seindah ekspektasi kita. Ya, kita harus tetap jalani, kita harus tetap ikuti saja. Yang jelas kita tetap harus selalu melakukan hal yang terbaik, baik menurut kita, baik menurut Tuhan, dan juga pastinya baik menurut orang lain. Pertanyaan terakhir, berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan oleh Miss Rumi? Tentang semangat nih, tentang apa namanya tadi? Semua kita di dalam hidup ini banyak yang harus kita lalui. Oleh karena itu, siapa yang kita temui, apapun yang kita dapatkan, kita harus selalu memberikan dukungan juga kepada orang. Apa yang kita dapatkan kita selalu syukurin dan selalu berpikiran positif, melakukan hal yang terbaik di dalam, baik itu di dalam pekerjaan, hal terbaik untuk orang, kita rajin membantu. Pokoknya selalu kita berusaha untuk melakukan hal yang positif, hal yang baik itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya ingin mewawancarai teman saya, Clarissa. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Mengucapkan salam, berkata sopan, dan membantu jika ada kesulitan. Perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya?
memberi saran agar tidak dapat mengulanginya lagi perbuatannya itu. Pertanyaan ketiga, jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Bersikap toleransi dan menjaga budaya agar tetap dilestarikan. Pertanyaan keempat, bagaimana tata cara jika kamu bertamu ke rumah seseorang? Mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan menunggu pemiliknya hingga datang. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumahmu? Membukakan pintu, memberi tempat yang nyaman, lalu memberikan sedikit cemilan. Terima kasih. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya, Yulia. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai Rp100.000. Pada saat kondisi itu juga, kamu mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Saya akan berbuat jujur. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya akan menegurnya. Terima kasih. Sekarang saya ingin mewawancarai mama saya. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Jika hukum di negara ini tidak dilaksanakan dengan baik, sudah pasti akan terjadi kekacauan. Tingkat kriminalitas di negara ini akan lebih tinggi, akan banyak pencurian, akan banyak kekacauan, sistem, intinya kehidupan di negara ini pasti tidak akan berjalan dengan baik. Itu sih. Bagaimana tanggapan Mama dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum yang ada di Indonesia menurut aku sih sudah baik, cuman pelaksanaannya aja yang masih kurang gitu. Karena kesadaran dari masyarakat sendiri yang masih sangat kurang. Buktinya di jalan masih banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian pelanggaran-pelanggaran masih banyak terjadi di mana-mana, pencurian, tingkat kriminalitas di sini juga masih banyak gitu. Karena juga bisa disebabkan karena penegak hukum juga terkadang masih menegakkan hukum itu tidak adil. Jadi masih banyak kasus yang beberapa oknum, beberapa pihak yang bisa bebas dari hukum karena hal tertentu. Cubit siswi anak polisi, guru di Banteng masuk penjara. Tribunnews.com. Makassar. Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Banteng, Nur Mayani dibui di rumah tahanan kelas 2 Banteng, Sulawesi Selatan. Nur Mayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Banteng di rutan tersebut sejak Kamis 12 Mei 2016 sambil menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Mama terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Sebenarnya kalau hukum sama dunia pendidikan tuh jangan disangkut pautkan ya. Dunia pendidikan itu harusnya menjadi tempat yang lebih friendly. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dibicarakan baik-baik, tidak
sedikit lapor ke polisi, karena memang dua hal yang berbeda gitu kan. Kalau hukum ya hukum, kalau misalnya pendidikan kan di mana tempat anak-anak untuk mencari ilmu. Kalau misalnya disatukan, sepertinya itu nggak cocok aja gitu kan. Jadi kita mendidik anak-anak juga untuk semena-mena terhadap hukum. Kalau menurut aku sih seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Kalau benar nggak benar sih, dari zaman dulu mamah masih sekolah mungkin lebih parah dari sekarang ya untuk hukumannya gitu. Dulu itu sapu ijuk, sapu lidi, penggaris, kemoceng, semua udah jadi makanan sehari-hari buat anak-anak sekolah dulu gitu. Cuman kalau bicara dulu sama sekarang, udah pasti sudah zamannya sudah berbeda. Untuk anak-anak dulu tuh mungkin lebih kuat ya, apa-apa bisa menyelesaikan dengan baik. Cuman kalau anak sekarang dikit-dikit ngadu, kemudian orang tuanya juga sedikit-sedikit nggak terima. Wah, saya nggak terima nih orang-orang anak saya diginiin gitu. Cuman mungkin dibenarkan atau enggaknya agak sulit juga ya gitu. Itu berarti kan main fisik gitu. Mungkin di rumah anaknya juga tidak pernah seperti itu kan oleh orang tuanya, tapi kok di sekolah mendapat perlakuan seperti itu gitu. Jadi kalau bisa mengurangi untuk hukuman secara fisik, mungkin bisa diajak bicara baik-baik. Kalau memang ternyata anak itu masih tetap tidak memperbaiki kelakuannya, bisa dipanggil orang tuanya, dibicarakan baik-baik. Jadi mengurangi untuk hal-hal yang berkenaan dengan fisik sih lebih baik. Cuman kalau untuk mendisiplinkan ya cari cara yang lebih mendidik lah, seperti itu. Kasih. Kenalkan, nama saya Brian, Alexander Surya, dari kelas 7C, absen 4. Saya mendapatkan proyek dari IPS X PPKN. Perkenalkan, nama saya Brian, kelas 7C, absen 4. Saya ada proyek dari IPS X PPKN. Apakah Bapak ada waktunya sebentar untuk diwawancara? Ya. Kita akan mewawancarakan mangkap Bapak. Christophorus Heri Sabtanto. Tempat tanggal lahir Bapak? Sleman, 4 November 1973. Usia Bapak? Usia 50. Alamat di Jalan Karyawan 1. Profesi Bapak? Profesi guru. Suku Bapak itu? Suku Jawa. Makanan khas dari suku Jawa? Makanan khas dari suku Jawa itu banyak, tapi yang terkenal itu gudeg. Tari tradisional. Tari tradisional ya, ada tari gambyong, ada tari serimpi. Itu Rumah adat yang ada di Jawa itu? Rumah adat itu joglo. Pakaian adat Pakaian adat kita pakai beskap, pakai sorjan, ada blangkon. Alat musik tradisional dari Alat musik dari Jawa, gamelan. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Bapak? Upacara adat kami menghargai, kami menghormati acara adat. Bahkan di Jawa itu acara adatnya kan macam-macam ya, itu karena kami orang Jawa ya kadang-kadang menggunakan tanggaran Jawa. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. waktunya sebentar. Ya. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya akan mewawancarai Calvin Gregorius. Agamamu? Agama saya Katolik. Tempat ibadah kamu? Gereja.
Nama kitab suci? Alkitab. Hari besar keagamaan? Hari Natal, Hari Paskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya ya. Bagaimana menurutmu Bapak Ibu guru teman mengenai toleransi? Toleransi adalah sesuatu di mana kita bisa menghargai perbedaan. Apa yang harus dilakukan jika seorang melakukan kesalahan? Di dalam agama Katolik, kita diajarkan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kami. Pertanyaan terakhir. Berikan pesan apa saja yang disampaikan tentang agama adalah sesuatu di mana kita diajarkan ajaran-ajaran yang baik. Kenalkan, nama saya Brian dari kelas 7C absen 4. Saya akan mewawancarai nama lengkap Awanu Aina Penamenta Binem. Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Desember 2010. Usia 12 tahun. Alamat Rumah Merdeka 2 Jalan Lasri Taman Budaya nomor 6. Profesi Pelajar. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bapak? Bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Tidak menelakan hal-hal yang buruk dan menelakan motivasi. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Katakanlah dan mencoba. Berikut pesan apa saja yang ingin disampaikan? Itu buat bagi pelajar jangan mudah putus asa, mainkan coba sampai berhasil. Oke, sekian, terima kasih Anda udah menyempatkan. Jadi kita mewawancarai Koko yang ada di kantin. Menurut Koko, bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Menyapa dan menyapa tetangga. Lagi Pak, siang Pak. Perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Kalau ada orang tidak suka ke kita, mungkin kita lebih memaklumi, mungkin dia tidak mengerti, mungkin kita juga bisa lebih mengajarkan ke dia. Jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Perbedaan budaya lebih memaklumi karena di Indonesia kan budaya banyak, lebih toleransi. Bagaimana tata cara jika kamu bertemu ke rumah seseorang? Bertamu. Iya, bertamu. Pertama kita permisi Pak, saya mau bertamu yang banyak. Jangan lupa lapor alas kaki juga, dan kita lihat dari rumah tuan rumahnya juga. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumah kamu? Kamu persilakan dia masuk, persilakan dia duduk, beri dia minum. Terima kasih ya Bro atas wawancaranya. Ya. Kenalkan, nama saya Brian, kelas 7C absen 4. Saya akan mewawancarai Vina. Apakah kamu bisa? Norma khusus ini. Jika kamu berpergian di suatu tempat lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang nilai 100 pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang apa yang akan
kamu lakukan? Pada saat melakukan uang tersebut, apakah kamu akan mengambil uang untuk mementingkan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Saya akan mencari pemilik uang tersebut lalu tetap mengembalikannya. Kamu ada manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang selama beberapa minggu terakhir. Kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggak bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu dan akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya akan tegas dalam memberi arahan kepada anggota-anggota, lalu meniru mereka kompak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian, kelas 7C, absen 4. Saya akan mewawancarai Daniel. Nama lengkap? Daniel Hatono. Tempat tanggal lahir? Tanggal Jakarta, bulan 9, tanggal 9 tahun 2000. Usia? 12. Alamat? Buana Ayuhat. Profesi? Sebagai pelajar. Kita akan mewawancarai norma hukum pada Daniel. Apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Kalau tidak dilaksanakan, negara ini akan menjadi tidak tertib dan akan tidak ada kerukunan. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Bapak Ibu Anda dengan hukum yang ada di Indonesia? Menurut saya hukum yang ada di Indonesia itu sudah baik, sudah adil. Cubit siswa, anak polisi guru di Banten masuk penjara. Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Banten dibully di rumah tahanan kelas 8 Banteng, Sulawesi Selatan. Yani menjadi tahanan. Kejaksaan Negeri Banten di rutan tersebut sejak Kamis. Sambil menunggu kasus disidangkan dan pengadilan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Anda terkait hukum yang ada di dunia pendidikan? Hukum yang ada di dunia pendidikan itu yang menurut di sana guru pernah mencuri siswa terus masuk penjara. Itu menurut saya itu tidak adil dan seharusnya guru itu tidak bertindak secara fisik. Ya, jadinya guru itu boleh memberi hukuman, tapi hukumannya tidak main fisik. Tanya keempat, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan atau alternatif lainnya menghina anak yang melakukan pelanggaran? Menurut saya ya tadi guru itu tidak sepantasnya menghukum anak melalui fisik, melainkan guru itu boleh menghukum anak tapi melalui pelajaran. Jadi anak disuruh belajar. Nama saya Nisa Gassi Sumitra.
Saya dari 7C absen 16. Saya mau proyek PPKN X sama IPS. Halo, nama saya Nisa Gracia. Dari 7C absen 16. Saya mau wawancara. Nama lengkap saya Barina Destini Peranginangin. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir saya di Taiwan 27 Oktober 2011. Usia Saya berusia 12 tahun. Alamat saya di Metro Permata 2, Blok D2, nomor 1920. Profesi saya sebagai pelajar. Pertanyaan ke-1. Jika kamu pergian di sesuatu tempat lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat kondisi itu kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan tetapi tidak memiliki uang, apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya atau kepentingan diri atau melupakan kejujuran? Saya akan mengutamakan kejujuran saya karena tentunya uang itu bukan hak saya, itu hak orang lain. Maka jika saya ingin mengembalikannya, saya tidak tahu orangnya di mana kan, makanya saya lebih baik kasih ke kantor polisi gitu. Kayak itu tuh bukan uang saya, paling ntar dikasih ke uang negara gitu. Jadi kalau misalnya pun orang yang menjatuhkan uang itu mungkin tidak akan mendapatkannya kembali. Ya jadi gitu. Yang kedua, kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang mengakibatkan banyak orang selama beberapa minggu terakhir. Kamu menilai kerentangan dan antara anggota tim mana selalu merasakan benar atau bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan mengalami situasi ini, memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Pertama-tama saya akan membagi kelompok, kayak membagi kelompok itu, karena kan kita tahu bekerja sama itu sangat dipentingkan. Saya tentunya akan memberi mereka instruksi untuk membuat suatu proyek, dan jika salah satu kelompok itu berhasil, maka kelompok itu dinaikkan gajinya. Terima kasih, Ri. Iya, sama-sama. Halo, nama saya Nisa Gracia dari PJJ absen 16. Nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya singkat Yohanes Wito SPD. Orang panggil saya Pak Wito. Tempat tinggal lahir? Tempat tinggal lahir gimana sih maksudnya? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir saya tuh di Surabaya 30 Mei 58 tahun yang lalu. Berarti usia saya berapa? 58. Iya. Alamat di Perum Pondok Laka Permai, RT 3 RW 16, Paninggilan Ciledug. Profesi saya sebagai guru, terutama di Mapel PJOK. Satu, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaiknya mungkin? Oh, kalau hukum tidak ada di negara itu, negara akan bubar. Semuanya ingin melakukan apa hasil pikiran sendiri, tidak ada hukum atau tidak ada aturan, negara itu akan bubar. Makanya negara ada presiden, ada menterinya, ada menteri hukum dan HAM-nya untuk mengatur semua warga negara. Kalau tidak ada hukum atau tata tertib atau apa peraturannya, yang negara bubar, ya.
tidak berlaku. Sama dengan sekolah. Sekolah tidak tata tertib ya bubar, nggak akan baik jadinya, ya. Apa yang kedua, bagaimana tahap Bapak Ibu dan Anda dengan hukum yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya sih udah berjalan hukum di Indonesia. Di Indonesia atau negara kita tercinta, hukum sudah dilaksanakan. Buktinya bagi warga negara yang udah yang melanggar hukum terus diproses, ya, diproses hukum. Yang salah ya dihukum, yang benar dibebaskan, ya, sesuai dengan KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Dan ketiga, bagaimana tahap Bapak Ibu dan Anda terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Oh, sama yang seperti saya sampaikan tadi. Di dunia pendidikan, hukum sudah dijalankan, ya. Peraturan-peraturan sudah diterapkan di setiap sekolah. Jadi kalau ada siswa atau peserta didik yang melanggar peraturan atau melanggar tata tertib, pasti akan diproses sama yang seksi tata tertib. Itu pasti sudah dijalankan. Yang keempat, apakah boleh seseorang guru melakukan hal yang tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau ada yang lainnya untuk memindahkan anak yang dilakukan melanggar? Kalau saya sih istilah menghukum itu tidak tepat, tapi saya setuju namanya diberi sanksi, tapi sanksi yang